action ya. Mana tadi? Puisi. Rumahku, karya Khairil Anwar. Rumahku dari unggun timbun sajak, kaca jernih dari luar segala tampak. Kulari dari gedong lebar halaman. Aku tersesat, tak dapat jalan. Kemah kudirikan ketika sanjakala. Di pagi terbang entah kemana. Rumahku dari unggun timbun sajak. Di sini aku berbini dan beranak. Rasanya lama lagi, tapi datangnya datang. Aku tidak lagi meraih petang jika menagih yang satu. Oke, tepuk tangan buat kita semua teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Sebelumnya perkenalkan, saya Dava. Saya Dimas. Saya Titan. Saya Saskia. Saya Arifda. Kami dari PBSI. Oke, gimana nih teman-teman? Sekian lama ya kita udah libur. Ya. Berapa hari berarti kemarin kita libur itu? Sekitar 2 hari ya kita ini. Ya, 2 hari. Ya, kita setelah tidak bertemu, terus kita bertemu lagi dalam situasi awal Desember ya, yang sejuk, suasana Desember yang penuh dengan hujan ya. Rinai hujan datangi aku. Ampas banget. Oke teman-teman, ngomong-ngomong tentang hujan ya, alhamdulillah di akhir November kemarin kita ditutup dengan hujan yang cukup deras Surakarta. Ya, semoga dari butiran-butiran hujan yang hadir dapat membilas segenap luka yang singgah dalam hati dan membasuh segenap kecewa yang telah hadir. Galau ya Mas. Masya Ya. Allah, gitu kan. Nggak apa-apa. Oke teman-teman, mungkin yang dimana mungkin kalian berada juga penasaran kan sebenarnya kita di sini mau ngapain ya? Kita di sini nggak afdol bagi kita, anak-anak PBSI ya, anak literasi gitu kan, yang hari Minggu tuh gabut nggak banget buat kita ya. Kita tuh selalu mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Salah satu kali ini kita mau diskusi, membedah, belajar ya sebuah teori sastra, yakni terkait formula sastra dan sastra populer ya. Nah, kalau kita berbicara sastra itu apa, terus sastra populer itu apa, yang dimaksud formula sastra itu formula yang bagaimana gitu kan, teman-teman mungkin banyak penasaran. Tanpa cacicu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sikat, kita bahas, kita kupas tuntas sampai akar inti permasalahan kita hari ini ya. Oke, jadi yang pertama akan kita bahas, enaknya apa dulu nih teman-teman? Formula dulu tadi. Enaknya formula Iya, kayaknya ya, formula. karena kan formula dulu baru implementasinya ke sastra populer Iya, gitu kan. iya. Nah, oke teman-teman yang di luar sana termasuk aku juga mungkin asing banget dengan yang namanya teori formula sastra gitu kan. Nah, sebenarnya teori formula sastra itu apa sih? Kita di sini sama-sama belajar ya guys. Jadi kalau sepengetahuan aku sendiri itu teori formula itu dikenalkan itu pertama kali oleh John Shockley. Nah, dalam bukunya yaitu Formula Stories as Art and Popular Culture pada tahun 1976. Berarti teori formula sastra ini yang ngenalin John Shockley ya kak ya, Iya. di tahun 1976. 76. Nah, lanjut ya terus. Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya acuan dari teori formula ini sendiri apa? Wah, apa tuh? Menarik. Dalam sepemahamanku, mengacu pada struktur naratif atau konvensi deskriptif atau dramatik maksudnya yang mendasari karya sastra. Jadi yang mendasari itu ada satu tadi yang dibahas, naratif itu tadi.
Terus, nah formula sastra ini di mana sih kita gampang nemuin atau gampang dijumpai itu di mana tuh? Formula ini sendiri dapat dijumpai di berbagai karya sastra sebenarnya. Cuman terutama yang bersifat massal, yaitu di mana pola-pola tertentu itu berulang dalam cerita tersebut. Massal ya kayak luas gitu banyak. Iya. Massal. Gitu ya kak ya. Nah jadi gitu teman-teman. Nah dari teori formula sastra ini apa sih yang ditekanin kak dari formula sastra itu yang ditekankan atau CWLT itu menekankan apa sih kak sebenarnya? Nah, di awal tadi kan kita membahas tokohnya itu John Cawley ya. Iya. Cawley sendiri itu menekankan bahwa sastra itu bukanlah produk yang terpisah dari budaya. Jadi sastra itu melekat pada budaya yang ada di dalamnya. Berarti termasuk sastra itu hadir karena budaya. Berarti Iya. mereka saling Berkaitan. saling Bisa berkaitan jadi. ya, mutualisme Iya. gitu kan. Oke. Kalau nah itu kan tadi secara pengertiannya kak ya. Nah selanjutnya nih teori formula sastra itu ada karakternya nggak sih kak? Kayak karakteristik atau ciri-cirinya itu Nah, gimana? itu nih yang perlu kita bahas juga. Oh, Karakter itu ada 3 setauku ya. Ada. Setelah itu ada jenis-jenis juga. Jadi karakter ya teman-teman dicatat yang di rumah, karakter dari formula sastra itu ada 3. Apa aja nih kak? Yang pertama itu tentunya keterkaitan dengan budaya. Tadi kan udah disinggung Oh ya. iya udah disinggung ya benar. Iya. Jadi gimana tuh kok bisa formula sastra bisa terkait? Ya intinya kayak formula itu benar-benar bisa mempengaruhi kehidupan gitu ya. Pola-pola dalam ceritanya itu mencerminkan Produk yang terpisah dari budaya. Jadi sastra itu melekat pada budaya yang ada di dalamnya. berarti termasuk sastra itu hadir karena budaya. Berarti Iya. mereka saling Berkaitan. saling Bisa berkaitan jadi. ya, bermutualisme Iya. gitu kan. Oke. Kalau nah itu kan tadi secara pengertiannya kak ya. Nah selanjutnya nih teori formula sastra itu ada karakternya nggak sih kak? Kayak karakteristik atau ciri-cirinya itu Nah, gimana? itu nih yang perlu kita bahas juga. Oh, Karakter itu ada 3 setauku ya. Ada. Setelah itu ada jenis-jenis juga. Jadi karakter ya teman-teman dicatat yang di rumah, karakter dari formula sastra itu ada 3. Apa aja nih kak? Yang pertama itu tentunya keterkaitan dengan budaya. Tadi kan udah disinggung Oh ya. iya udah disinggung ya benar. Iya. Jadi gimana tuh kok bisa formula sastra bisa terkait? Ya intinya kayak formula itu benar-benar bisa mempengaruhi kehidupan gitu ya. Pola-pola dalam ceritanya itu mencerminkan ya dari budaya itu gitu kan ya kak ya. Iya. Penjelasannya ya kak. Gitu ya kak ya. Itu yang karakteristik yang pertama. Jadi terus yang selanjutnya apa lagi kak karakternya? Yang selanjutnya itu ada eskapis dan realitas. Eskapis. Iya. Ya eskapis ya dan realitas. Nah itu gimana kak? Eskapis ini sendiri itu dalam konteks itu pelarian ya. Jadi kayak dalam secara sederhananya nih di dunia fiktif ini cerita yang lebih sederhana itu melalui karakter dan narasi yang terbatas. Nah, memberikan kayak dalam cerita itu ketenangan dan menawarkan penyelesaian yang lebih mudah. Kan biasanya kalau di sinetron gitu kita lihat kan berbelit-belit ada konflik gitu, Iya. kayak gitu. Tapi Iya. ini menawarkan yang lebih mudah daripada kenyataannya. Ya banyak ya kak ya yang kalau kita berbicara sastra terus yang polanya itu nggak berbelit-belit ya. Contoh Iya. kayak sinetron ya. Contoh sinetron Azab teman-teman. Nah, di Indosiar itu Nah, guys. tuh gampang banget ketebak Iya. plotnya ya. Kayak mesti habis ini bakal dia masuk keranda, terus keranda nyemplung di kali gitu kan. Penyelesaiannya apa? Pasti ya ustadznya kebingungan dan itu monoton gitu-gitu aja ya kak. Nah itu salah satu bumbu-bumbu yang meramaikan dunia sastra, eskapis gitu ya, atau realitas atau realitas itu maksudnya eskapis ini dibungkus tidak terlalu sesuai atau tidak maksimal pembahasannya dengan realitas teman-teman. Jadi ya seperti yang dibilang tadi, kalau di sinetron itu ya alurnya kan gampang ketebak gitu kan. Iya. Oke, terus apalagi kak karakternya kan? Yang terakhir nih, itu ada dimensi fantasi. Fantasi sendiri kalian teman-teman tahu kan, fantasi itu kayak khayalan yang nggak ada. Nah, Cawley itu menyebutkan bahwa banyak formula sastra itu berakar pada pola-pola fantasi. Nah, di
sini pola-pola fantasi itu contohnya misalnya berupa cerita tentang makhluk asing. Makhluk asing itu kalian sendiri tahu nggak? Kayak alien itu yang di Asing. Oh iya. Asing Alien itu itu- sendiri kan sebenarnya nggak ada ya. Asin itu ini nggak sih yang buat Makan masak itu garam. Oh, asin. Iya, asin. Asin itu yang Ya. gitu. Oh gitu ya kak ya, berarti apa tadi asin ya, kayak udah nggak ada hubungan Iya. gitu kan ya. Beda lagi dong Oh, beda konteksnya ya. beda konteks teman-teman ya. Jadi yang dimaksud dunia fantasi itu kan bisa dikatakan dunia fiksi, dunia hayalan gitu ya. Kayak kita selalu berhayal bahwasanya ya tadi dijelasin alien Iya, gitu iya. ya. Tapi Contoh lainnya juga ada kayak petualangan heroik atau cerita yang sangat melodramatis kayak terlalu berlebihan gitu. oh, berarti ya fantasi ya, mengembangkan nalar kita, kayak imajinasi kita gitu kan ya. Iya. Di luar sana ada ini, kayak misal di luar sana itu ada alien di imajinasi kita, tapi belum tentu kan. Iya, cuman kayak Ya sama kayak misal kita udah deket nih sama temen, terus kita berharapnya ada perasaan, ternyata nggak ada. waduh, Ya, itu coba. pembahasannya berat ya guys ya. Sorry guys, moderator mode sad boy. Lanjut. Sakit. Jadi dicatat ya teman-teman, karakteristik formula sastra itu ada 3. Yang pertama ada yaitu selalu terikat dengan budaya. Terus yang kedua itu eskapis atau tidak sesuai dengan realita maksimal. Dan yang ketiga itu mengandalkan dunia atau dimensi fantasi teman-teman, yakni memaksimalkan imajinasi. Nah selanjutnya kak, kita masih bahas lingkup formula sastra ya kak ya, menurut John Kelty ya. Kalau tadi kita udah bahas karakteristik, ada nggak sih kayak genre atau jenis-jenis formula sastra itu apa aja gitu? Ada ya? Ada. Apa tuh? Apa gitu? Menarik nih jenis-jenisnya, genrenya apa aja gitu? Ini ada 5 guys. Yang pertama ada Syahadat. Oh bukan. Bukan, beda lagi Oh 5. konteksnya. Bukan ya kan 5. Bukan, salah. yang pertama ada pertualangan, yang kedua romance, yang ketiga misteri, yang keempat melodrama, yang kelima makhluk atau keadaan asing. Nah, gimana tuh penjelasannya, kan ada jenis-jenis atau genre-genre petualangan. Yang dimaksud petualangan itu dia itu mengisahkan apa sih kak? Yang dimaksud pertualangan yaitu ada kisah heroik tentang perjuangan untuk mengalahkan kejahatan. Kayak gitu. Adventure gitu ya, kayak kita menjelajah alam itu juga termasuk petualangan ya sih? Iya, benar. Termasuk ya. Nah, gitu ya. Kalau Dimas ada mungkin pengalaman petualangan apa gitu? Ada nggak? Entah. Banyak masalah Jalan-jalan ya? Kalau kemarin kan kita kan juga sempat main bareng ya ke gunung itu. Oh Cuma iya. kan nggak semua itu. Ini kan termasuk petualangan juga. Iya, masuk. Terus yang kedua romance. Wah, romance ini. Gen Z ini kadang dikit-dikit romantis. Berarti genre yang kedua itu ya menjelaskan kisah-kisah cinta gitu ya kak ya. Iya. Nah, terus selanjutnya apa lagi kak? Jenis-jenisnya selain romantis, terus tadi yang pertama ada petualangan, terus romance. Nah, selanjutnya ini apa nih kak? Yang ketiga ada misteri. Nah, Misteri itu kayak pengungkapan rahasia atau teka-teki. berarti di dalam sebuah karya sastra itu dia lebih fokus buat ngungkapin teka-teki misteri gitu kayak. Terus kalau selain misteri ada apa lagi nih kak jenis-jenisnya? Ada melodrama, itu menceritakan tentang konflik emosional yang kuat. Contohnya kayak berarti gini ya, melo gitu ya. Berarti yang kita tangkap dari melodrama melo guys teman-teman. Galau gitu. Iya. Terlalu terbawa suasana, meratapi gitu sih melo. Wah, Jadi kita itu ikut merasakan iya kan. Dapat empatinya gitu. emosi. Nah, terus yang terakhir apa nih kak? Kan tadi udah disebut cepat, kan tadi katanya ada 5 jenis-jenisnya. Nah, Yang terakhir ada keadaan asing. asing banget sih kan? Asing. Asing. Gimana tuh? Asing sama orang lama gitu kan? Udah asing sama orang baru. Aduh, Gawat. sulit Belum ada 1 bulan udah asing gitu kan? Oke. Nah, gimana tuh asing? 3 minggu ah. Belum ada 3 Waduh, minggu. belum masih 3 minggu guys. Belum. Ya bener, belum ada 1 bulan. Tuh. Makhluk asing ya. Iya. Berarti kayak ceritanya itu ya tadi udah kita singgung ya, alien gitu kan. Alien
bahasanya sebenarnya nggak asing, lebih asing hubunganmu sama HTS yang Ya. Ngomongin apa HTS aja? Aduh. Belum apa-apa udah singgung. Enggak, ini sebenarnya podcast atau meja curhat? Aduh gimana sih? Oke kak, itu teori ya kak ya, sebuah teori formula ya kak ya. Aku masih berbawa suasana teman-teman, suasana syahdu banget bulan Desember, malah bahas kayak ginian. Jadi keinget nggak cicilan cicilan tugas ya, mahasiswa punya cicilan tugas ya teman-teman. Tugas apa? Menuntut ilmu, membahagiakan Orang lain. orang tua. Gila, Bisa astagfirullah. jadi. Oke, selanjutnya, kalau tadi kan kita udah membahas sebuah formula. Dari formula itu lahir sebuah sastranya yang dinamakan sastra populer dan sastra serius ya kan? Iya. Nah, kalau kita ngomongin sastra populer, secara pengertian dari sastra populer itu gimana? Kalau sastra populer itu kan memiliki latar belakang atau bisa disebut pengertian juga, bahwasannya sastra populer itu mempengaruhi cara pandang sebagai manusia yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Jadi contohnya kayak sastra populer yang saat ini mempengaruhi pemikiran modern seperti itu. Itu berarti sastra yang dimaksud sastra populer itu ya yang sastra yang hari ini ngetren gitu Iya, ya, pada Kak? masanya juga dan penggemarnya. Oke. Nah, kalau dari ciri-cirinya kita bisa lihat sebuah karya sastra itu sastra populer itu gimana? Ciri-cirinya itu bisa dilihat dari aspek pembacanya, yaitu terjadi pada masanya yang tadi, penggemarnya. Kemudian yang kedua, terjadi intensitas penyajian dan pemilihan persoalan atau tema. Ini menyajikan rekaman kehidupan tokoh yang ditulis sehingga tidak ditulis secara mendalam karena fungsinya hanya untuk menghibur saja. Karena sastra populer kan sifatnya untuk menghibur kan. Terus ada lagi mungkin ciri-cirinya? Tahu? Juga memiliki fungsi, struktur, sifat, situasi. Fungsinya ya untuk mengajak menghibur, terus strukturnya ya ini menekankan pada plot yang menampilkan tokoh hanya dari segi emosi dan seolah memindahkan bahasa dari bahasa lisan menjadi bahasa tulis sehingga bisa dibaca. Kemudian ada sifat, yakni tujuannya untuk menuruti selera pembaca atau memenuhi target pasar atau komersial. Kemudian ada situasional, banyak kritik atau kontemporer, bisa dijelaskan dari Dimas. Ya, itu coba kita gimana sih sebenarnya? Jelasin apa ini? Ya jenis-jenis ya kayak gitu. Atau ciri-ciri. Nah ya kan tadi ya sebenarnya hampir mirip ya, jenis sama ciri-ciri. Kita bisa lihat karya itu di sebuah karya populer itu ciri-cirinya tuh gimana? Nah, untuk ciri-ciri sendiri ya, karena saya sendiri juga masih belajar, ciri-ciri tersebut juga terdapat dari beberapa ahli yang mengungkapkan. Oh berarti ada. Oh ya benar teman-teman ya, teman-teman kita lupa ya kalau sastra ini ada yang ngusung ya teman-teman menurut penjelasan para ahli ya. Ya, soalnya kan kita bukan gimana ya, kita kan juga nggak bisa mengambil kesimpulan bahwa Ya. ini dianggap sebagai ciri-ciri tersebut ya. Kita harus punya dasar itu yang dari pemikiran orang terdahulu ya, penemu Ya. dari teori sastra populer ini gitu kan ya. Ya. Nah kalau nggak salah tuh yang mengutarakan atau yang berpendapat terkait teori sastra kan ada banyak banget ya, ada Iya. Markayam, terus Ada Budi Dharma, terus Dari ahli dari Inggris juga. ya. Nah mungkin bisa lah dijelasin beberapa dari itu. beberapa aja ya. Iya. Banyak-banyak. Budi Dharma, beliau mengungkapkan tokoh yang pertama dari ciri-ciri sastra populer. Nah, tokohnya itu tampan atau cantik. Nah, biasanya memiliki latar belakang dari keluarga mapan atau bahkan kaya raya. Nah, namanya kan tokoh utama ya. Tokoh utama kan orang yang paling mencolok dalam, misalnya kan novel itu kan orang yang paling mencolok dalam karya itu. Kan nggak mungkin ya kalau orang biasa-biasa aja itu kan nggak mencolok dijadikan sebagai tokoh utama gitu. Jadi tokoh utama itu tetap orang yang paling mencolok atau yang tampan atau cantik. Itu tetap orang yang paling mencolok atau yang tampan atau cantik. Ya berarti
Ya teman-teman ya, kalau menurut Budi Dharma itu berarti sastra populer itu bisa dilihat pemerannya itu good looking teman-teman. Ya, Jadi kamu ganteng kamu bisa jadi pemeran gitu kan ya. pemeran utama. Iya pemeran utama gitu kan ya. Nah, Terus yang kedua ada dicintai dan dikagumi. iya. Nah sebenarnya kalau tokoh yang dicintai dan dikagumi itu kan seperti tadi ya, tetap tokoh utamanya. Mesti kan banyak, namanya kan tokoh utama, mesti kan banyak pendukungnya, dicintai dan dikagumi gitu. Menurut saya seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang ketiga itu tokoh di dalam cerita tersebut mampu mengatasi segala masalah dan dengan mudah dengan berbagai cara. Ya. Maksud saya seperti itu tadi. Maaf Banyak agak- cara ya. Terus kalau ini kan dari pendapat Budi Dharma ya, mungkin ada pendapat lain ya kayak bisa disampaikan dari Umar Khayyam atau dari Nurdiantoro, Ini ada Jacob Sumarjo ya. Jacob. Oh itu bukan orang Indonesia ya? Apa orang Indonesia? Namanya Sumarjo tapi ada Jacobnya ya. Tapi ada Jacobnya. Kayaknya blasteran ini Blasteran. orangnya. Ya gimana tuh menurut Jacob Sumarjo itu? Nah, bersifat romantis dan sistematil. Sistematil itu apa ya? Menurut Sistem mentil. Kalau Ada yang tahu kita sistem ngomong sistem mentil itu Sentimental enggak sih? Iya. oh iya, sentimental. Sentimental. sentimental itu Apa ya? sebenarnya apa teman-teman? Ada yang tahu mungkin sentimental teman-teman? Apa ya? Kayaknya tuh sifat yang mudah terpengaruh nggak sih oleh perasaan? Gampang baper bro. Gampang ya, bisa disebut. Gue banget dong. Alah. Bukan ya? Oh, yang penting nggak baper sama pacar. Janganlah jangan sentimental ya enggak ya, kita nggak boleh ya jadi orang baperan ya. Nah, Yang penting itu baper sama pacar orang ya. Waduh. ah lu mah bahasnya ke situ mulu gitu kan. Kebanyakan ini mahasiswa baru. Itu soalnya. Jangan curhat ini, kita kembali ke topik dong. Ini kasihan teman-teman malah dengerin curhatan kita ya. Oke lanjut ya. Yang Ya. kedua ada memiliki judul sensasional. Oh, judulnya tuh berarti kayak ya sensasional ya, lebih mengarah ke sebuah ya penuh dengan sensasi gitu kan, kayak Ya, kayak memicu pro kontra gitu kan. menarik perhatian juga buat yang akan Nah. menjadi viral kan, populer ya, populer. Yang ketiga, ciri-ciri tadi lanjut ya, temanya berkisar di tema cinta atau rumah tangga. Nah sesuai ya, temanya anak muda kan, sukanya itu kan soal cinta gitu ya. Terus selanjutnya memiliki alur yang manis, lurus dan penuh kejutan. Plot twistnya penuh kejutan gitu ya, sangat berplot twist. Ya, tidak terduga. Nah, kita kan itu udah jelas ciri-ciri, terus menurut sudut pandang ahli gitu kan. Iya. Nah sebenarnya secara fungsi itu sastra populer itu fungsinya apa sih? Fungsinya, fungsi sastra populer ada beberapa juga yang paling menonjol, yaitu kan diambil dari pengertian tadi ya, sebagai hiburan. Fungsi utama sastra populer adalah untuk menghibur pembaca atau penonton. Nah, gitu. Jadi fungsi utamanya juga untuk menghibur pembaca atau penonton saja. Nah, terus yang kedua ada eskapisme. Nah, eskapisme ini memberikan pelarian atau realitas melalui cerita yang menyenangkan dan penuh imajinasi. Catat teman-teman, eskapisme. Jadi itu sebuah situasi di mana sastra itu mempengaruhi, di mana sastra itu bisa berpengaruh di masyarakat melalui cerita yang menyenangkan gitu teman-teman. Itu namanya eskapisme. Ya. Jadi terus Ya, penyampaiannya juga memiliki nilai sosial. menyampaikan nilai sosial gitu Ya, ya. meskipun sastra populer ini ya lebih ringan. Nah, sastra populer ini tetap bisa menyampaikan pesan moral atau nilai sosial tertentu kepada audiens atau pembaca atau yang menikmati gitu. Ada nilai dalam karya tersebut, tetap ada nilai yang terkandung seperti nilai sosial atau nilai moral. Itu berarti dia itu membahas isu-isu di masyarakat gitu ya. Ya. Oke, terus Nah, yang terakhir ada aksesibilitas. aktivitas. Nah, seringkali lebih mudah diakses oleh khalayak umum karena tidak memerlukan pengetahuan atau pemahaman yang tinggi.
jadi lebih mudah dipahami. Ya berarti gini teman-teman. Sastra populer itu dia itu ya benar-benar bisa mempengaruhi kehidupan saat itu ya, dimana sastra itu berkembang viral gitu ya, Iya. yang terjadi hari itu gitu kan. Iya. Itu gitu. Nah tadi kan kita udah ngebahas ya terkait sastra populer sama sastra serius. Ya. Nah perbedaan keduanya ini gimana sih teman-teman? Sastra populer sama sastra Kalau serius itu? perbedaan sastra populer dan sastra serius ini ada 5 perbedaan, yakni ada tujuan, ada bahasa, ada segi isi juga, ada karya terkait dan target pembaca. Kita bahas dari tujuannya dulu ya. Nah gimana tuh tujuan Kalau dari? tujuan sastra populer itu kan untuk menghibur Ya. dan mudah dinikmati oleh pembaca. Sedangkan kalau sastra serius itu bertujuan untuk mengajak pembaca itu untuk merenung dan berpikir lebih mendalam. Jadi diajak dalam ceritanya, sesuai ceritanya. Jadi kita seperti merasakan. Kemudian kalau segi bahasa, yang kedua segi bahasa, kalau sastra populer ini ya ini sederhana, bahasanya sederhana, ringan dan mudah dipahami. Sedangkan kalau bahasa di sastra serius ini padat, penuh makna dan sering menggunakan bahasa yang Berat. kompleks ya. Kemudian isi pada sastra populer ini fokus pada cerita yang menghibur atau romantis. Sedangkan kalau sastra serius itu mengangkat isu sosial, filsafat atau persoalan manusia. Terus karya terkait pada sastra populer ini yakni novel populer, cerita cinta, dan fantasi ringan. Sedangkan sastra serius yakni novel klasik, puisi serius, dan drama filosofis. Selanjutnya perbedaan yang terakhir ini masuk ke target pembaca. Target pembaca pada sastra populer ini yaitu umum dari berbagai kalangan. Sedangkan kalau sastra serius itu pembaca yang mencari nilai estetika dan makna lebih mendalam, seperti itu. Oke, jadi itu teman-teman sedikit pembahasan terkait formula sastra. Terus kita hari ini udah belajar apa aja nih teman-teman ya? Tadi kita pertama udah belajar formula sastra menurut John Catley ya, sorry Catley, apa ya Catley. Terus kita juga udah membahas sastra populer, apa itu sastra populer, terus menurut ahli itu bagaimana, ciri-cirinya bagaimana, terus perbedaan antara sastra populer dan sastra serius gitu ya teman-teman. Nah sebenarnya sastra populer ini, sastra populer itu sebuah produk. Jadi sastra populer itu sebuah produk yang dia dihadirkan itu untuk bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat, gitu. Gampang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Atau kalau kita hari ini era Gen Z ya, kita bahasnya itu sebenarnya sastra populer itu FOMO atau FOMOnisme gitu ya. Jadi contoh tuh dulu ada kisah Galih dan Ratna. Jadi di tahun zaman dulu itu ada kisah Galih dan Ratna yang menceritakan kisah romantis anak SMA yang sekolah naik sepeda. Karena booming, karena viral kisah itu, novel itu, cerita itu viral berkembang. Nah, culture si Galih dan Ratna itu terbawa di kehidupan masyarakat. Jadi era dulu itu ketika ada anak nih sekolah goncengan naik sepeda, cowok cewek goncengan, nah itu pasti sama teman-temannya kayak dibilangin kayak wah Galih Ratna tuh, Galih Ratna. Nah itu berkembang. Terus hari ini kan juga kita dihadirkan banyak kan situasi kayak bahasa kita sebenarnya sama aja sastra populer, cuma kita bahasnya FOMO. Jadi kalau ada, dan sastra populer itu bersifat sementara, nggak berkembang lama, itu kayak ada masanya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Wah, ya mungkin itu sedikit closing statement dari kami. Mohon maaf ya teman-teman, kita ucapkan maaf buat teman-teman yang ada di rumah, di kos, dimanapun kalian berada, apabila pembahasan kami ada kurang tepat. Ketika ada benar itu datangnya dari Allah, dan kita emang ada yang kurang benar atau salah itu datangnya dari kami pribadi. Dan semoga ke depan kami bisa belajar untuk bisa lebih baik, dan harapannya teman-teman bisa mengambil hikmah dari sedikit ilmu yang kita sampaikan ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kecerdasan supaya bisa senantiasa melakukan hal-hal seperti ini ya. Terima kasih kami dari PBSI. Semoga ilmu ini bermanfaat. Akhir kata, nun wal qalami wa may yasturun. Fastabiqul khairat. Jalan-jalan ke Jakarta, tidak lupa membeli nangka. Terima kasih Anda semua sudah menemani kami hingga selesai. Semoga banyak hikmah
yang bisa kita ambil bersama. Oke, saya Damaragani. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.